Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian kita kali ini adalah mengenai Idul Fitri. Di antaranya adalah tentang panduan salat Idul Fitri dan bagaimana Rasul merayakan Idul Fitri. Kemudian yang lain-lainnya akan kita bahas kali ini. Sebagai salah satu syiar Islam yang paling agung, Idul Fitri adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan kemenangan setelah ujian khusus selama sebulan. Wajah-wajah cerah dan berseri memenuhi lapangan, mengumandangkan takbir, menghadapkan wajah dengan penuh ketundukan. Satu yang perlu diingat adalah salat Idul Fitri. Bagaimana tuntunan Rasulullah tentang salat ini? Di sini akan dijelaskan bahwa salat sunnah ini dinamakan salat Id, berasal dari kata al-aud yang berarti berulang. Disebut demikian karena salat ini berulang setiap tahun. Ada juga yang berpendapat disebabkan oleh kegembiraan yang kembali terjadi seiring kembalinya hari raya ini. Pendapat lain menyebutkan hal ini disebabkan oleh banyaknya keutamaan Allah pada hamba-hambanya pada hari itu. Hukum salat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Dalilnya adalah hadis Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Di dalamnya disebutkan firman Allah Ta'ala, ini adalah 5 rakaat dan yang tadi adalah 50 rakaat dan perkataan tidak diubah di sisiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil lain adalah kisah Arab Badui yang bertanya tentang kewajiban salat. Rasulullah bersabda, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ia bertanya lagi, apakah masih ada kewajiban lain? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali Anda ingin menambah dengan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya selain salat 5 waktu, hukumnya sunnah. Ada juga yang berpendapat wajib bagi setiap muslim. Ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang didukung oleh Ibnu Taimiyah. Meskipun sunnah, seorang muslim tidak punya alasan meninggalkan salat ini, sebab ia merupakan satu di antara syiar Islam yang paling agung. Saat kaum muslimin berkumpul, bertakbir dan mengagungkan Allah, diperintahkannya wanita haid, nifas dan gadis-gadis keluar mendengarkan nasihat Idul Fitri, menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat ini. Waktu salat Idul Fitri dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasanya mengakhirkan salat Idul Fitri dan menyegerakan salat Idul Adha. Ibnu Umar radhiyallahu anha tidak keluar hingga terbit matahari. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwa waktu salat Id dimulai dari terbit matahari sepenggal galah hingga tergelincir. Dianjurkan melaksanakan salat Idul Adha di awal waktu agar orang bisa menyembelih hewan kurban. Adapun salat Idul Fitri sebaiknya diakhirkan agar orang punya kesempatan mengeluarkan zakat fitrah. Salat ini dilakukan tanpa adzan dan qomat. Jabir bin Samurah radhiyallahu anha bercerita, aku berkali-kali salat Id bersama Rasulullah SAW tanpa adzan dan iqamat. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim bercerita bahwa setelah sampai ke tempat salat, Rasulullah SAW memulai salat tanpa adzan dan iqamat, tanpa ucapan as-salatu al-jami'ah. Salat dilakukan secara berjamaah. Sunnah mengajarkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tata cara salat Id, pertama 2 rakaat.
Hal ini didasarkan pada riwayat Umar radhiyallahu anhu, salat ketika bepergian itu 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, dan salat Idul Fitri 2 rakaat. Bentuknya sempurna dan bukan kosor berdasarkan sabda Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rakaat pertama dimulai seperti semua salat lainnya dengan takbiratul ihram. Setelah itu bertakbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua bertakbir 5 kali, kecuali takbir intiqal atau antaranya. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertakbir pada Idul Fitri dan Adha sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, kecuali 2 takbir ruku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Imam Al-Baghawi berkata bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan yang sesudah mereka, yaitu bertakbir pada salat Id 7 kali pada rakaat pertama, kecuali takbir pembuka. Pada rakaat kedua bertakbir 5 kali, kecuali 1 kali takbir antara. Tuntunan ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Ali. Ketika takbir dengan mengangkat kedua tangan, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan pada waktu takbir salat Id. Tapi Ibnu Qayyim berkata bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang begitu ketat dalam mengikuti Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada setiap kali bertakbir. Keempat, membaca Al-Fatihah selesai menyempurnakan takbir. Setelah itu membaca surat Qaf dalam salah satu rakaat. Pada rakaat lainnya membaca surah Al-Qamar, riwayat Muslim dan Nasa'i, atau membaca surat Al-Ala dan surat Al-Ghasyiyah, hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Tak ada salat sebelum dan sesudah salat Idul Fitri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah salat Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelum dan sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Ibnu Qayyim berkata, Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah salat ketika sampai ke lapangan sebelum salat Id maupun sesudahnya. Khutbah sesudah salat Id. Khutbah dilakukan setelah salat. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bab khutbah sesudah hari raya dalam kitab Fathul Bari. Ini adalah pendapat beliau. Ibnu Abbas berkata, saya pernah ikut hari raya bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua mereka melakukan salat Id sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengganti salat Id. Abu Umair bin Anas meriwayatkan bahwa paman-pamannya dari kalangan Ansor pernah bercerita kepadanya, suatu ketika bulan pertanda Syawal dihalangi awan dan mereka tetap berpuasa. Datanglah sebuah kafilah pada sore hari dan bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa mereka melihat bulan pertanda Syawal kemarin. Rasulullah SAW pun menyuruh mereka berbuka dan keluar untuk menunaikan sholat Id pada esok hari. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini merupakan dalil bagi bolehnya kaum muslimin yang luput menunaikan sholat Id karena satu uzur untuk keluar esok hari menunaikan sholat Id. Maka laksanakanlah sholat Idul Fitri sesuai dengan sunnah. Berhari raya ala Rasulullah SAW. Haru biru mewarnai suasana kaum muslimin saat Idul Fitri tiba. Antara kesedihan berpisah
dengan bulan Ramadan dan kegembiraan berjumpa dengan Idul Fitri. Sebuah ujian baru saja terlewati dan masing-masing menyadari apakah ia lulus dalam ujian tersebut atau gagal. Makna Idul Fitri tentu akan semakin agung jika kita meluangkan waktu menengok bagaimana Rasulullah SAW beridul fitri. Makna Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin kembali berbuka. Fitri berasal dari kata fatara yang mempunyai makna berbuka. Kata tersebut tidak bisa diartikan suci sebab suci dalam bahasa Arab disebut fitrah. Fatara tak marbutah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Saum ialah hari di mana kamu berpuasa. Idul Fitri ialah hari kamu berbuka. Dan Idul Adha ialah hari saat kamu menyembelih hewan." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Berhias pada hari Idul Fitri seperti memakai pakaian bagus, menggunakan parfum, mandi dan lain-lain merupakan hal yang dianjurkan. Namun yang perlu diingat adalah menghindari sikap boros dan berlebih-lebihan. Pakaian yang digunakan tidak mesti baru atau mahal. Yang penting bersih dan menutup aurat. Keindahan akan menjadi sia-sia belaka jika tidak berfungsi sebagai penutup aurat. Imam As-Sanati berkata, berhias pada hari Idul Fitri merupakan kebiasaan yang berulang di antara mereka para sahabat Nabi SAW. Hal ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa hal tersebut tetap berlaku. Ibnu Hajar berkomentar, adalah Ibnu Umar selalu memakai pakaiannya yang paling baik pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis diriwayat oleh Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW keluar melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ke musola atau lapangan. Yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW menempuh jalan lain pada hari Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan pengertian menempuh jalan lain, yaitu beliau pergi melalui sebuah jalan dan pulang melalui jalan lain. Di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam. Nabi SAW keluar dari rumah pada hari Idul Fitri, maka beliau bertakbir hingga tiba di lapangan dan hingga beliau menunaikan salat. Setelah beliau menunaikan salat, beliau menghentikan takbir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berangkat pagi hari pada hari Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengeraskan suara takbir hingga beliau tiba di tempat salat atau lapangan. Kemudian beliau bertakbir hingga imam datang. Hadis riwayat Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Makan sebelum salat Id. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat salat pada hari Idul Fitri sebelum makan 3 biji korma. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Imam Al-Mihla berkata, hikmahnya makan sebelum salat agar orang tidak menyangka bahwa harus terus puasa hingga salat Id. Tampaknya beliau ingin mencegah orang agar tidak salah paham. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW tidak berangkat ke tempat salat pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan. Sebaliknya pada hari Idul Adha beliau makan setelah salat. Hadis riwayat Tirmizi.
mandi sebelum salat Idul Fitri. Nabi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anha mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Hadis riwayat Malik. Ibnu Rusyid al-Hafidh bertutur, para ulama telah sepakat dianjurkannya mandi sebelum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ucapan selamat Idul Fitri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang ucapan selamat Idul Fitri. Beliau menjawab bahwa ucapan selamat atau tahniyah pada hari raya dengan mengucapkan kepada sesama muslim ketika bertemu di jalan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal kita semua. Tersebut diriwayatkan dari perbuatan sebagian sahabat Rasulullah SAW. Imam Ahmad dan yang lain menganggap itu sebagai rukhsah atau keringanan. Namun Imam Ahmad berkata, saya tidak memulai ucapan tersebut jika orang lain mengucapkannya kepada saya terlebih dulu. Saya akan jawab, sebab menjawab penghormatan itu wajib. Tapi memulai ucapan selamat bukanlah sunnah yang dianjurkan dan juga tidak dilarang. Wanita dan anak-anak keluar rumah. Anak-anak dan perempuan diperintahkan keluar ke lapangan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha tanpa membedakan antara gadis, janda, remaja, tua atau yang sedang haid. Hal ini didasarkan pada riwayat Ummi Atiyah. Kami diperintahkan mengeluarkan gadis-gadis dan wanita-wanita haid pada 2 hari raya agar mereka dapat ikut menyaksikan kebaikan dan mendengarkan seruan kaum muslimin. Wanita-wanita haid ditempatkan secara tersendiri dari tempat salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dahulu menyuruh istri-istri dan anak-anak perempuan beliau untuk keluar pada 2 hari raya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Di lain tempat beliau meriwayatkan, aku pernah keluar bersama Nabi SAW pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau salat, berkhutbah, memberikan nasihat, mengingatkan dan menyuruh mereka para wanita untuk bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Saat itu Ibnu Abbas masih sangat belia. Apa yang kita saksikan justru sangat menyedihkan. Gadis-gadis muslimah keluar ke lapangan dengan pakaian yang menampilkan aurat dan hanya menutup aurat ketika salat saja. Bau parfum yang menusuk dan menimbulkan fitnah akrab menyertai hari bahagia ini. Jika demikian keadaannya, tentu hal ini menjadi lain. Taqiyuddin Asy-Syafi'i berkata, sepatutnya di zaman sekarang ini keluarnya gadis-gadis dan wanita cantik diharamkan karena banyaknya kerusakan yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, seandainya Rasulullah SAW menyaksikan apa yang diperbuat oleh wanita sekarang, pasti beliau akan melarang mereka ke masjid sebagaimana wanita Bani Israel dilarang. Di kitab Hifayatul Ahyar. Jika di zaman Aisyah radhiyallahu anha saja beliau sudah mengatakan hal seperti di atas, terlebih lagi di zaman kita sekarang. Adalah berkewajiban bagi orang tua untuk melarang putri-putrinya untuk keluar tanpa hijab dan bertabaruz atau berdandan secara seronok baik di hari Idul Fitri maupun di hari-hari lain, sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyanyi dan bermain, mainan yang tidak haram, rehat yang sehat, nyanyian yang baik dibolehkan dilakukan pada hari Idul Fitri sebagai olahraga bagi badan dan rehat bagi jiwa. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW tiba di Madinah. Kaum Ansor saat itu mempunyai 2 hari di mana mereka bermain.
Beliau lalu bersabda kepada mereka, sungguh Allah Ta'ala telah menggantikan buat kalian yang lebih baik dari 2 hari itu, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Nasai. Dalam sebuah riwayat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa suatu ketika orang-orang Habasyah bermain-main di sisi Rasulullah SAW pada hari Id. Aisyah radhiyallahu anha lalu mengintip dari samping bahu Rasulullah SAW. Beliau pun menundukkan kedua bahunya sehingga ia dapat melihat mereka dari sisi bahu beliau hingga puas dan pulang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ibnu Hajar menerangkan dalam Fathul Bari tentang hikmah dibolehkannya, yaitu agar kaum Yahudi Madinah mengetahui bahwa dalam agama Islam terdapat kelapangan. Menyempurnakan puasa dengan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan padanan kata shadaqatul fitri. Dalam terminologi Islam, zakat fitrah disyariatkan seiring berakhirnya Ramadan, pembersih hal-hal yang mengotori puasa, dan santunan bagi orang-orang fakir miskin di hari raya fitri. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, mereka laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang tua. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak muda maupun orang tua. Hadis riwayat Muslim dan Al-Jamaah. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok di negeri yang bersangkutan sebanyak 2 sa' atau 2176 gram atau 2,2 kg. Lebih baik kalau dilebihkan dari itu untuk lebih berhati-hati. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang karena bertentangan dengan sunnah. Zakat fitrah itu merupakan ibadah wajib tertentu pada waktu tertentu dan menggunakan jenis makanan tertentu. Namun kalangan fuqaha Hanafi membolehkannya bila kondisinya lebih bermaslahat bagi si penerima zakat, karena tujuannya untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Waktu membayar zakat fitrah itu ada 3. Pertama, waktu wajib setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Kedua, waktu diperbolehkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ketiga, waktu utama sesudah salat subuh sebelum salat Id. Dibolehkan mengeluarkan zakat lebih cepat, yaitu sejak awal Ramadan hingga waktu subuh sebelum selesai salat Id. Jika dikeluarkan sudah salat Id, kedudukannya menjadi sedekah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka sah zakatnya. Sedangkan yang mengeluarkan sesudah salat Id, kedudukannya hanya sebagai sedekah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hukum zakat fitrah juga wajib bagi orang yang masih hidup walaupun hanya sesaat pada malam hari raya Idul Fitri.
Menambah pahala Ramadan di bulan Syawal. Keberhasilan menggapai derajat takwa bukan ditandai berakhirnya bulan Ramadan, tapi sejauh mana konsistensi saum yang dilakukan dalam ibadah pasca bulan Ramadan. Untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal. Antara lain, yang pertama adalah puasa 6 hari. Ibadah puasa ini dilakukan pada bulan Syawal selain pada hari raya Idul Fitri. Pelaksanaannya boleh berturut-turut dan boleh juga tidak. Hanya saja dianjurkan untuk tidak menunda-nundanya sampai akhir bulan Syawal. Ibnu Mubarak dalam kitab Sunan Tirmizi menyebutkan bahwa dia memilih pelaksanaan puasa Syawal di awal bulan karena boleh jadi pada akhir Syawal tiba-tiba muncul halangan sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan pelengkap dan penyempurna pahala pada bulan Ramadan untuk mendapatkan nilai puasa setahun. Rasulullah bersabda, artinya barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Membiasakan puasa Syawal menandakan diterimanya puasa Ramadan. Karena jika Allah SWT menerima amal seseorang, pasti Dia akan menolongnya untuk meningkatkan amal kebaikan. Sebaliknya, jika pada bulan Syawal prestasi ibadah justru menurun, menandakan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak diterima. Puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan tanda syukur seorang hamba terhadap Tuhannya atas ampunan dan pahala yang Dia berikan. Sebaliknya, orang yang mengganti ibadah di bulan Syawal dengan perbuatan maksiat berarti tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan sama halnya dia dengan orang yang mendirikan bangunan megah lalu merobohkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Dengan mengerjakan puasa Syawal, amal ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan tidak terputus dengan berakhirnya bulan mulia itu. Perlu dipahami bahwa silaturahim di saat Idul Fitri tidak hanya dianjurkan pada bulan Syawal saja, tetapi di setiap ada kesempatan. Objeknya pun tidak hanya terbatas kepada saudara-saudara dekat atau saudara kandung, tapi juga tetangga dan orang-orang yang dikenal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah selalu menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat silaturahim: dengan melaksanakan silaturahim, jalinan ukhuwah akan semakin erat. Ibarat sebuah mikrofon, silaturahim adalah kabelnya. Mikrofon tidak akan mungkin bisa bersuara jika salurannya terputus. Silaturahim juga bisa dijadikan sarana untuk saling menasihati antar sesama. Silaturahim bisa mendatangkan rezeki dan memperpanjang usia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia selalu bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Secara logis hal ini bisa diterima. Orang yang selalu melakukan silaturahim akan mempunyai banyak relasi yang bisa membantunya jika mengalami kesulitan dan menolongnya meraih rezeki. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud memperpanjang usia adalah memperpanjang usia namanya. Kendati sudah meninggal, tapi jika sering melakukan silaturahim, namanya akan dikenal banyak orang. Silaturahim mempertemukan muslim satu dengan yang lain untuk saling memaafkan. Sifat iri atau dendam yang ada di hati gugur seiring dengan bertemunya seorang muslim dengan saudaranya dengan berjabat tangan untuk saling memaafkan. Rasulullah SAW bersabda,
berjabat tanganlah kamu sekalian, niscaya sifat dendam akan hilang dari hati kalian. Perlukah ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri? Ziarah kubur tidak hanya dianjurkan pada hari raya Idul Fitri atau bulan Syawal. Tidak ada dalil yang mengkhususkan kaum muslimin untuk melakukannya pada hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri, hari meninggal atau lahirnya seseorang. Sebab tujuan utama ziarah kubur adalah agar para peziarah ingat dengan kematian. Dengan mengingat kematian akan menyadarkan kita untuk meningkatkan ibadah lebih giat lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah karena itu mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jawabannya adalah untuk melakukan ziarah kubur itu tidak perlu dikhususkan pada hari raya atau diwajibkan pada hari raya Idul Fitri, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya, sehingga ziarah kubur ini bisa dilakukan kapan saja di luar hari raya atau di luar waktu yang ditentukan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Hadis riwayat Ahlus Sunnah. Adanya larangan bagi kaum wanita untuk ziarah kubur karena umumnya kesabaran wanita lebih sedikit dan gampang menangis. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini diucapkan Rasulullah SAW sebelum adanya hadis tentang pembolehan ziarah kubur. Buktinya ketika Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal, Aisyah datang ke makamnya. Namun demikian dianjurkan bagi wanita untuk tidak terlalu sering berziarah kubur. Kerinduan kerap keras memuncak dalam hati ketika yang dirindukan masih jauh dari kenyataan. Setelah bertemu, semuanya menjadi begitu biasa. Segala rencana yang telah disusun mentah seketika. Kita pun limbung untuk melangkah. Selanjutnya putus asa menjadi begitu akrab menghiasi hari-hari berikutnya. Adakah kita sempat merenungkan mengenai hal ini? Begitulah yang terjadi dengan bulan Ramadan. Program yang jauh-jauh hari telah disusun, kadang urung menjadi kenyataan setelah memasuki bulan mulia ini. Semuanya akibat kelemahan diri dan iman. Ya, kelemahan yang telah meluluhlantakkan integritas diri lalu mencampakkannya ke sudut-sudut penyesalan yang tak lagi berguna. Ditingkahi lagi oleh kemalasan yang membuat waktu berlalu percuma, padahal waktu adalah diri kita. Setiap detik yang berlalu ibarat perginya setiap serpi dari tubuh kita. Dengan bijak Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya sebuah doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan diri dan kemalasan." Tuntunan Islam adalah selalu memperhatikan waktu yang ada saat ini, bukan kemarin atau esok. Seorang alim pernah berpesan, yang lalu telah luput dan yang akan terjadi tidak kita ketahui. Yang tersisa hanyalah waktu di mana saat ini Anda berada. Sikap inilah yang menjadi ruh generasi awal Islam yang dijuluki sebagai generasi terbaik. Tak heran jika evaluasi diri terus mereka lakukan setiap saat tanpa sekat jam atau hari. Tak ada kata menunda dalam kamus mereka. Yang ada hanyalah berbuat, dan terus berbuat. Lalu biarkan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang menilai hasilnya. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Pada titik ini kita lalu bertanya, di mana letak jeda dan rehat? Bagi seorang mukmin, jeda hanyalah sekedar jenak-jenak perpindahan antara satu kebaikan menuju kebaikan lain. Quran Surat Al-Nasrah ayat ke-7. Bukan menangisi kelowongan dengan ketololan yang sering tak berpangkal,
Apa jadinya jika kebaikan yang telah dilakukan susah payah terhapus oleh keburukan yang datang menyusul? Umat Islam generasi pertama juga meyakini bahwa kemaksiatanlah yang membuat keimanan mereka merosot. Betul banyak orang yang memahami kemaksiatan hanya sebatas dosa-dosa besar, lalu melupakan bahwa menghina orang, menyalahi janji, melelapkan diri hingga lalai dari sholat subuh merupakan halangan untuk mendongkrak skala keimanan kita. Mengkambing hitamkan waktu, kesibukan, atau kejenuhan yang mendera bukanlah tindakan bijak. Sebab setelah jiwa puas dengan dalih sesat ini, mulailah setan menggunakan hati kita untuk menerima amal soleh kita yang sedikit. Masih ada waktu untuk merubah diri, insya Allah. Hanya butuh sedikit ketegasan, ketabahan, dan keyakinan untuk berbuat. Di samping kontinuitas, optimisme untuk mengusung perubahan diri dan menerjemahkannya dalam bentuk konkret. Akhirnya apa yang kita upayakan di bulan Ramadan ini hanyalah ibarat sebuah koma, bukan titik, sekedar jeda antara dan bukan akhir prestasi. Ketika kita memahami sebuah prestasi amal kita sebagai titik, sesungguhnya saat itu kita tengah melepas ruh kebermaknaan dari hidup kita. Untuk itu ingatlah koma dan lupakanlah titik untuk saat ini setidaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.